Manik petir mendalam ini jelas merupakan eksistensi yang jauh melampaui level alam keberuntungan. Namun, ada napas Master Daun Neraka di atasnya. Mungkinkah Master Daun Neraka adalah master terakhir dari Xuan Lei Su ini? Jika demikian, apa identitas penguasa Daun Neraka? Seberapa kuatkah kekuatannya? Jika dia adalah eksistensi yang sangat agung, lalu mengapa dia muncul di dunia suci? Apakah dia sama dengan langit? Ingin berkonspirasi untuk menghitung dirinya sendiri. Pikiran ini tiba-tiba muncul di hati Murong Yu. Bukannya dia meragukan Daun Neraka, tetapi dia takut setelah surga ada di depannya. Selain itu, seberapa miripkah keberadaan Daun Neraka dengan surga? Namun, Murong Yu samar-samar percaya bahwa Daun Neraka jelas bukan orang seperti surga. Tidak ada alasan, itu hanya intuisi. Dengan kemampuannya saat ini untuk berspekulasi tentang rahasia surga, intuisinya secara umum akurat. Namun, siapakah penguasa urusan neraka? Apakah dia jatuh? Jika tidak, harta karun sekuat itu hampir hancur oleh orang-orang. Memikirkan Taois urusan neraka, Murong Yu teringat pada Little Lori Ruoyun. Loli kecil ini pasti juga seseorang di langit berbintang yang tak berujung, dan latar belakangnya pasti sangat menakutkan. Aku hanya tidak tahu apa hubungannya dia dengan Dao Master urusan neraka. Semakin aku memikirkannya, semakin membingungkannya. Oke, tiba-tiba Murong Yu merasa telapak tangannya yang menyentuh Xuan Lei Su tiba-tiba menjadi panas. Panas yang membara menarik kembali pikirannya yang tidak tahu di mana benda itu melayang. Sekilas, Murong Yu menemukan bahwa pilihan di sekitarnya telah menghilang tanpa jejak. Xuan Lei Su telah disentuh olehnya dan menghilang. Murong Yu terkejut, tetapi saat berikutnya dia bahkan lebih terkejut. Xuan Lei Su secara otomatis mengenalinya sebagai master dan memasuki tubuhnya. Harta karun itu secara otomatis mengenali penguasa, yang merupakan hal yang baik. Namun Xuan Lei Su ini memiliki sedikit hubungan dengan Taois urusan neraka, yang membuat Murong Yu sedikit gelisah. Namun, dengan kata lain, alasan mengapa Xuan Lei Su mengakui Murong Yu sebagai guru, apakah karena ia memiliki hubungan dengan penguasa Tao urusan neraka? Siapa yang peduli? Murong Yu dengan cepat menjadi tenang. Karena saat ini, sejumlah besar informasi tentang Xuan Lei Su telah terlintas di benaknya. Itu hanya tentang pengenalan dan kemampuan Xuan Lei Su sendiri, Del. Mengenai siapa pemilik terakhir Xuan Lei Su, bagaimana itu hampir hancur. Tidak ada yang diketahui. Hilang ingatan. Meskipun Murong Yu merasa sedikit kecewa, ia masih ingin mengetahui identitas dan keselamatan penguasa Tao urusan neraka. Namun, jika ia tidak mengetahuinya sekarang, mustahil. Namun, ia tahu bahwa kondisi Xuan Lei Su memang sedang tidak baik. Sebelumnya, Xuan Lei Su yang dikenal oleh Murong Yu dari binatang Xuan Lei akan melemah setelah beberapa waktu. Padahal, hal ini sepenuhnya salah. Waktu yang dianggap melemahkan oleh binatang Xuan Lei justru saat Xuan Lei Su dapat sedikit mengendalikan waktunya sendiri. Waktu yang lain, justru saat ia lemah. Mengapa demikian? Jika itu adalah bola petir mendalam yang sempurna, ia dapat sepenuhnya mengendalikan petir mendalamnya sendiri dan mencegahnya bocor. Karena Xuan Lei Su sendiri memang akan menghasilkan petir, tetapi kondisinya saat itu masih sempurna. Saat rusak, petir misterius yang dihasilkannya sangat lemah, dan jauh lebih lemah daripada petir misterius yang bocor. Bahkan dapat dikatakan bahwa petir misterius yang bocor selama bertahun-tahun adalah pendiri manik-manik petir misterius. Berdasarkan situasi ini, Xuan Lei Su hanya bisa bertahan paling lama 10.000 tahun lagi. Jika tidak diperbaiki setelah 10.000 tahun, ia akan benar-benar runtuh dan akhirnya menjadi tampilan. Daftar buku di internet, Duan Fan. Masa lemah, yang dipertimbangkan oleh binatang Xuan Lei sebenarnya adalah ketika Xuan Lei Su dapat sedikit mengendalikan Xuan Lei dan tidak bocor. Namun, ia mengalami kerusakan yang terlalu parah dan tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kebocoran Xuan Lei. Terlebih lagi, waktu kendalinya terlalu singkat. Sementara Murong Yu tertekan, ia merasakan sebuah kebetulan. Jika ia tidak bergabung dengan Sekte Matahari, bagaimana ia bisa mengumpulkan buah api matahari? Jika ia tidak datang ke sini, bagaimana ia bisa mendapatkan Xuan Lei Su, harta karun yang menentang surga? Apakah kau tahu beberapa informasi dari penguasa urusan neraka? Namun, dalam keadaan mengakui sang guru, Xuan Lei Su menghindari kebocoran Xuan Lei yang terus-menerus. Namun, jika kau ingin memperbaikinya, kau hanya bisa menelan sejumlah besar kekuatan petir. Selain itu, Murong Yu juga tahu bahwa Xuan Lei Su awalnya tidak ada di sini. Sebelum datang ke dunia Tianwu, ia telah melayang di langit berbintang yang tak berujung untuk waktu yang lama. Dengan kata lain, dahulu kala, urusan neraka Tao sudah terluka. Bahkan bola guntur mendalam hampir hancur, dan bahkan bola guntur mendalam pun hilang. Bukankah itu terluka? Merasakan kekuatan Xuan Lei Su sekarang, wajah Murong Yu bahkan menunjukkan senyum. Awalnya, ia hanya berada di alam udara campuran, meskipun ia memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan alam keberuntungan setengah langkah. Tetapi jika ia bertemu dengan keberadaan alam keberuntungan, ia masih bukan lawan. Auzu.com. Namun, meskipun tidak banyak petir mendalam di dalam Zu petir mendalam, masih mungkin untuk meledak sekali atau dua kali. Dan ledakan kekuatan itu pasti dapat membunuh pembangkit tenaga listrik alam keberuntungan umum.
Sekarang setelah ia memiliki kartu Hall di tangannya, bahkan di dalam ajaran matahari, Murong Yu tidak takut pada apapun. Siapa yang berani menyentuhnya, ia langsung mengorbankan Xuan Leizu dan membunuhnya. Bahkan jika itu alam keberuntungan, bagaimana dengan... Setelah mengeluarkan Xuan Leizu untuk berkenalan dengannya, ia melemparkannya ke seluruh tubuhnya dan menghangatkannya. Sekarang, Xuan Leizu juga telah menerima 6 leluhur agung dan telah dipenggal. Misi Sekte Matahari juga telah selesai, dan saatnya untuk kembali ke Sekte Matahari. Ye Tian, kau tidak bisa berpikir bahwa aku tidak hanya menyelesaikan tugas, tetapi juga mendapatkan harta karun. Jika kau tahu, apa kau akan marah? Cibiran Murong Yu. Ye Tian, yang belum bertemu, mengungkapkan niat membunuh yang kuat. Sejak Ye Tian campur tangan, Ye Tian sudah masuk dalam daftar incaran Murong Yu. Sayang sekali orang ini tidak mengejar dan membunuhnya sama sekali. Kalau tidak, Murong Yu pasti sudah membunuhnya. Dan jika berada di gerbang matahari, Murong Yu tidak punya cara untuk membunuhnya. Namun, ia hanya bisa pasrah menanggung masalah Ye Tian. Ini juga tidak mungkin. Ye Tian memiliki kekuatan yang cukup besar di antara murid-murid inti, dan ia hanyalah murid luar yang baru dipromosikan. Bagaimana mungkin ada kekuatan yang bisa menandinginya? Kembali dan serahkan tugas dulu, lalu lihat di mana ada dunia yang cocok untuk kultivasi atau petir. Beraninya Ye Tian berkicau dan membunuh secara langsung, cibiran Murong Yu dalam hati, dan ia muncul di kota Tianwu dalam sekejap. Sebelum datang, ia langsung berteleportasi, tetapi ia belum siap untuk berteleportasi kembali. Bukankah mereka menemukan kesempatan untuk menghadapinya lagi? Karena itu, Murong Yu terus berteleportasi bola-balik di antara Yuanxing. Sudah hampir setahun sejak ia kembali ke bintang matahari. Dengan kata lain, dibutuhkan hampir 2 kali waktu untuk datang dan pergi. Waktu misi hanya 10 tahun, dan waktu misinya yang sebenarnya hanya 8 tahun. Tentu saja, ini adalah hasil dari Ye Tian yang sengaja mempermalukan Murong Yu. Misi pertama murid luar biasa adalah di dekat bintang matahari, dan 10 tahun sudah cukup. Aula misi, Murong Yu langsung menyerahkan tugasnya. Apa, kau menyelesaikan tugas memetik buah api matahari? Murid aula misi terkejut dan menatap Murong Yu dengan ekspresi tidak percaya. Wajah Murong Yu sedikit tenggelam. Apa? Aku tidak bisa menyelesaikannya. Hei, bukannya tidak bisa, tapi benar atau salahnya masih bisa diperdebatkan. Tapi tidak masalah. Bahkan jika kamu mendapatkan buah api matahari dari tempat lain, kamu bisa dianggap telah menyelesaikan tugas. Namun, buah api matahari ini, aku tidak tahu. Jadi aku harus meminta tetua yang mengeluarkan misi untuk menilainya. Murid aula misi mencibir. Dia tentu tahu tingkat tugas ini, dan dia tidak percaya bahwa Murong Yu akan dapat menyelesaikannya. Dia menduga bahwa Murong Yu pasti menggunakan buah api matahari yang tidak dia ketahui cara penggunaannya di luar untuk mengisi hitungan. Melihat mata lawan yang menghina, Murong Yu menjadi tenang. Dia tidak repot-repot mengurus barang-barang inferior semacam ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Waktuku sangat berharga. Dia berkata dengan ringan. Tidak akan lama, kamu bisa menunggu di dalam. Murid aula misi tersenyum dingin, membawa Murong Yu ke ruang belakang, lalu pergi. Tentu saja, Murong Yu tidak akan memberinya Qi Guoyangyan, dan jika orang ini membuat kesepakatan atau semacamnya, Murong Yu akan kesulitan mengatakannya. Apa? Murong Yu telah kembali dan menyerahkan tugas. Aku mendengarnya, kan? Awalnya, tidak ada yang memperhatikan Murong Yu. Bagaimanapun, meskipun dia membuat sensasi beberapa tahun yang lalu, dia hanyalah murid luar. Berapa banyak orang yang mengenalnya. Tetapi ketika Murong Yu menyerahkan tugas, kebetulan ada seorang murid yang ada di sini saat itu. Jadi dia memberitahu Murong Yu apa yang terjadi saat itu. Segera, dia menekan seseorang di aula. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar menyelesaikan tugas. Alam udara campuran tingkat ke-9 menyelesaikan tugas tingkat alam keberuntungan setengah langkah, yang benar-benar keajaiban. Apakah kamu tidak akan membantunya dengan seseorang di belakangnya? Seseorang berkata dengan nada meremehkan. Seseorang segera mengutuk dengan nada meremehkan, idiot. Jika Murong Yu memiliki keberadaan tingkat keberuntungan yang baik di belakangnya, bagaimana mungkin misi masuknya menjadi misi tingkat keberuntungan setengah langkah? Mungkin, dia hanya ingin ditipu. Padahal, dia tidak menyelesaikan tugasnya. Seseorang berkata dengan curiga, ... Ada berbagai macam dugaan. Namun, tidak diragukan lagi bahwa kembalinya Murong Yu sekali lagi telah menimbulkan sensasi di aula. Dan jika Murong Yu benar-benar menyelesaikan tugasnya, maka itu tidak akan sesederhana aula tugas yang sensasional. Lagi pula, berapa banyak orang di dunia ini yang dapat menyelesaikan tugas tingkat keberuntungan setengah langkah saat berada di wilayah udara? Tidak salah untuk mengatakan bahwa tidak ada seorang pun sebelumnya dan tidak ada seorang pun setelahnya. Kamu adalah Murong Yu. Bagaimana kamu menyelesaikan tugas ini? Aku akan menceritakan kepadamu apa yang terjadi hari itu. Tidak butuh waktu lama sebelum murid aula misi yang telah pergi memimpin 3 orang ke ruangan tempat Murong Yu berada. Ketiga orang ini seharusnya adalah tokoh tingkat tinggi di aula misi. Begitu dia masuk, dia bertanya kepada Murong Yu dengan dingin, seolah-olah dia seorang interrogator, yang membuatnya sangat tidak senang.
Ketika saya pergi ke pegunungan Xuanlei, saya kebetulan melihat 6 leluhur besar dunia Tianwu bertarung dengan binatang Xuanlei yang menjaga Qi Guoyangyan. Pada akhirnya, keduanya mati bersama. Saya kebetulan seorang nelayan dan saya baru saja menyelesaikan tugas itu, kata Murong Yu ringan. Inilah alasan yang sudah dia pikirkan di jalan. Mereka tidak percaya. Kalau begitu pergilah dan verifikasi. Hanya saja 6 leluhur besar dan binatang guntur yang dalam sudah mati, dan tidak ada bukti kematian. Tugasnya sangat sederhana, bahkan hanya beberapa kata, untuk menangkap peri petir dari Jedi Lei. Setelah tugas berhasil, Anda bisa menjadi murid pribadi para tetua tingkat 8, dan ada juga pil keberuntungan. Atau, Anda bisa mendapatkan bantuan dari tetua tingkat 8 ini. Seorang murid pribadi dari tetua tingkat 8. Keberuntungan besar adalah pil sejati. Bantuan dari tetua tingkat 8. Dua hadiah ini saja sudah cukup untuk membuat para murid di seluruh alam ciptaan Sekte Matahari tergila-gila. Bahkan beberapa makhluk di tingkat keberuntungan juga tergerak olehnya. Tetua tingkat 8. Apa itu tetua tingkat 8? Di Sekte Matahari, setelah menjadi makhluk di tingkat alam keberuntungan, maka ia dapat dipromosikan menjadi tetua. Namun, para tetua di awal hanyalah tetua tingkat pertama. Di Sekte Matahari, jasa berjasa dapat meningkatkan seorang tetua. Tetapi jika Anda meningkatkan dengan jasa berjasa, itu akan sangat sulit. Karena jasa yang dibutuhkan sangat banyak. Di seluruh Sekte Matahari, tidak banyak tetua yang mengandalkan jasa berjasa untuk meningkatkannya. Maka, hanya ada satu cara untuk naik level, yaitu melalui tahap kenaikan. Tingkat pertama alam keberuntungan adalah seorang tetua tingkat pertama, dan selama mencapai tahap kedua alam keberuntungan, Anda bisa menjadi tetua kedua. Tingkat alam tersebut sesuai dengan tingkat tetua. Semakin tinggi tingkatnya, semakin tinggi pula tingkat tetua tersebut. Tetua tingkat ke-8, dengan kata lain, adalah eksistensi yang menakutkan dari alam keberuntungan tingkat ke-8. Di tata surya, tidak ada eksistensi di luar alam keberuntungan. Dengan kata lain, tahap ke-9 alam keberuntungan sudah merupakan alam tertinggi. Tingkat eksistensi ini hampir tak terkalahkan di seluruh tata surya. Oleh karena itu, eksistensi tingkat ini cukup langka. Sekte Matahari memiliki tingkat eksistensi ini, tetapi tidak banyak. Sekte Tain juga memilikinya. Namun, tidak jelas apakah 10 kekuatan lainnya ada. Keberadaan alam keberuntungan tingkat ke-8 relatif sedikit lebih banyak. Namun, tidak terlalu banyak. Setiap orang di Sekte Matahari adalah eksistensi yang menakutkan dengan otoritas tinggi. Jika Anda dapat mengunjungi pintu-pintu makhluk agung ini, Anda pasti akan naik ke langit. Selain itu, ada juga pil keberuntungan yang luar biasa. Pil ini bukan pil tingkat alam keberuntungan, tetapi dapat memungkinkan seseorang di alam semesta untuk menerobos ke alam keberuntungan. Tentu saja, pil jenis ini jauh lebih rendah daripada inti bintang. Pil ini tidak sebaik memohon kepada Tuhan. Namun, pil ini dapat meningkatkan kemungkinan terobosan sebesar 10%. Di tata surya, berapa banyak orang yang terjebak di alam semesta dan tak bisa menerobos. Dan jika ada pil keberuntungan sejati yang agung, maka akan ada lebih banyak pembangkit tenaga alam keberuntungan. Orang-orang di seluruh aula misi tergerak, bahkan Murong Yu. Tentu saja, menjadi murid sejati dari tetua tingkat 8 itu bukanlah tujuan utama bagi Murong Yu. Meskipun alam keberuntungan sangat kuat, itu belum menjadi tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah mengendalikan seluruh kekacauan. Yang menggerakkan hatinya adalah pil alam keberuntungan agung itu. Meskipun ia memiliki inti bintang, para gadis tidak memiliki inti bintang. Meskipun Murong Yu bisa berbagi inti bintang dengan mereka, mereka hanya punya sedikit waktu untuk berkumpul. Selain itu, bagaimana dengan Murong Xuan dan yang lainnya? Bagaimana dengan murid-murid dari Sekte Suci? Mereka semua membutuhkan obat-obatan ini. Karena itu, Murong Yu juga sangat antusias dengan pil ini. Namun, sangat mudah untuk menyelesaikan tugas ini. Jedi Lei, yaitu seorang jedi dalam pengaruh Sekte Yang Yan yang pernah dikenal oleh Murong Yu sebelumnya, belum lagi jaraknya yang jauh, tetapi juga sangat berbahaya. Selain itu, pertanyaannya hanyalah apakah peri petir itu ada. Kalaupun ada, bagaimana cara mendapatkannya? Ini juga masalah. Lagi pula, orang-orang yang berada dalam kondisi keberuntungan tampak mewah. Sunet pangkat fantasi semuanya adalah murid sejati dari para tetua tingkat 8, pil keberuntungan sejati yang agung. Namun, satu bantuan dari para tetua tingkat 8 telah membuat banyak eksistensi di hati alam keberuntungan. Oleh karena itu, tugas ini tidak menghalangi para tetua dengan tingkat keberuntungan untuk mengambilnya. Bersaing dengan para tetua alam keberuntungan, para murid dari alam lain takut tidak ada kesempatan. Aku ingin mengambil tugas ini. Aku juga mau. Saat ini, seseorang sudah mulai mengambil misi itu. Memanfaatkan fakta bahwa hanya sedikit orang yang menerima, mereka mungkin dapat menyelesaikannya selangkah lebih maju. Jika tidak, jika banyak orang mengambilnya, mereka tidak akan dapat menyelesaikan tugas ini. Perlu dicatat bahwa tugas ini tidak terbatas, tetapi semakin cepat diselesaikan, semakin cepat pula penyelesaiannya. Selain itu, tidak ada batasan jumlah dan alam tugas. Dengan kata lain, baik biksu di alam udara campuran maupun alam keberuntungan, tugas ini bisa diterima. Tugas ini bagus, aku yang mengambilnya.
Sekalipun tidak bisa diselesaikan, tidak ada hukuman. Agaknya tetua itu sangat ingin menggunakan peri petir, tapi kenapa dia tidak menganggapnya pribadi? Kalau dia tidak bisa mengambilnya, kali ini seseorang bisa menyelesaikannya. Tugasnya, tapi tidak masalah. Sekalipun tidak bisa diselesaikan, kau bisa menggunakan guntur dan kilat jadi Lei Yin untuk memperbaiki Xuan Leisu. Kau bisa melakukan dua hal dengan satu batu, kenapa tidak? Saat itu, Murong Yu sedang memikirkannya, dan ia hendak mengambil alih tugas itu. Namun, yang membuatnya tertekan adalah saat ini, orang-orang yang mengambil tugas itu sudah berbaris. Apalagi, hampir semua orang mengambil tugas ini. Tak ada pilihan lain bagi Murong Yu selain berbaris di barisan paling belakang. Saat ini, lebih banyak orang telah berbondong-bondong masuk dan memasuki aula misi. Jelas, mereka semua adalah orang-orang yang telah mendengar berita itu, dan mereka semua ingin mengambil alih tugas itu. Pada akhirnya, setelah setengah hari, ia akhirnya menerima tugas itu, dan ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya, merasakan kegilaan Sekte Matahari. Hanya saja, yang tidak ia ketahui adalah betapa menggiurkannya hadiah yang diberikan kepada seorang murid sejati dari seorang tetua tingkat 8. Tidak semua orang sesat dirinya. Banyak orang yang naik pangkat selangkah demi selangkah, dan mampu memuja sosok tertinggi sebagai guru dapat membuat mereka melangkah lebih jauh dan mengurangi jalan memutar di masa depan. Setelah menerima tugas itu, Murong Yu tidak langsung pergi. Dia sama sekali tidak percaya orang-orang itu menyelesaikan tugas secepat itu. Karena itu, dia punya cukup waktu untuk mengaturnya. Kali ini, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan. Karena itu, sebelum pergi, Murong Yu harus membangun gua yang lebih canggih untuk Zhao Ziqing dan yang lainnya. Dalam sehari, banyak murid yang menerima tugas itu. Apalagi, mereka yang menerima tugas itu pergi dengan tergesa-gesa. Dalam beberapa hari, Sekte Matahari jelas banyak yang ditinggalkan. Gila, terlebih lagi, kepergian orang-orang ini membuat Murong Yu tertekan untuk sementara waktu. Karena dia mendapati bahwa para penguasa rumah gua di alam Yuguang yang awalnya ingin dia tantang sudah tidak ada di sini lagi. Orang-orang sudah tidak ada lagi, bagaimana cara menantangnya? Meskipun mungkin untuk menantang, tunggu sampai orang-orang itu kembali untuk menantangnya. Tapi apa gunanya? Murong Yu berjalan di generasi Dongfu tingkat alam Yuguang dengan ekspresi tertekan. Sesosok muncul di depan rumah gua tidak jauh di depan Murong Yu. Melihat orang itu, Murong Yu langsung gembira dan bergegas, "Senior ini, tolong tinggal. Apa murid luarmu yang berkeliaran di sini? Kenapa kau tidak memberikannya padaku?" Murid ini sudah terburu-buru karena ingin sekali menyelesaikan tugas menangkap para peri petir. Ia sedikit tertekan ketika dipanggil, tetapi ketika mengetahui bahwa Murong Yu hanyalah murid luar, ia sangat marah. Seperti para tetua, murid-murid Sekte Matahari juga terbagi dalam beberapa tingkatan. Murid luar biasanya tidak diizinkan berjalan di dekat rumah gua yang berada di tingkatan alam Yuguang. Kalau tidak, setiap murid dari Sekte luar biasanya datang ke sini untuk berlatih, apakah masih sepadan? Lagi pula, tempat di mana Murong Yu sekarang berada telah mencapai tingkat tengah alam Yuguang. Orang yang dihentikan oleh Murong Yu adalah tahap keempat alam Yuguang. "Saudaraku, aku di sini untuk menantangmu," kata Murong Yu sambil menatap hantu malang itu dengan senyum di wajahnya. Jika orang ini tidak menerima tantangan, dia pasti akan memukul tanah dengan keras. Karena selain hantu malang ini, hampir tidak ada orang di Dongfu terdekat. Tentu saja, Murong Yu dapat menantang beberapa yang lebih kuat, bahkan mereka yang berada di alam penciptaan setengah langkah. Tapi itu terlalu mencolok, dan tidak baik baginya untuk terlalu agresif. "Apa, kau ingin menantangku? Kau tahu alamku, alam apa kau?" Murid yang dihentikan itu tidak dapat menahan tawa, berpikir bahwa Murong Yu ada di sini untuk mengolok-olok. "Tentu saja aku tahu ranahku dan ranah kakak seniorku. Tapi aku hanya ingin menantangmu. Kau mau menerimanya atau tidak?" Murid yang tertantang itu tersenyum marah dan menatap Murong Yu dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia pikir anak ini hanya membakar otaknya, menantangnya. Lelucon apa? Dia akan menyelesaikan tugasnya sekarang. Namun, melihat tatapan serius Murong Yu, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyingkirkannya untuk sementara waktu. Dan jika dia pergi begitu saja, orang lain akan salah mengira dia tidak berani menerima tantangan Murong Yu. "Baiklah, ayo kita lakukan, aku menerima tantanganmu. Tapi aku tidak akan berbelas kasih," kata murid itu dingin. Tanpa membuang waktu, dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada orang yang tidak tahu apa yang baik atau buruk ini. "Kalau begitu aku akan bertindak," kata Murong Yu, lalu melancarkan pukulan. Murid yang tertantang itu merasakan sekuntum bunga di depan matanya, dan kemudian dia melihat sebuah tinju besar datang dengan kecepatan yang sangat mengerikan, dengan cepat mendekati wajahnya. Boom! Sebelum sempat bereaksi, ia merasakan sakit yang menusuk di wajahnya, lalu seluruh tubuhnya terhempas. "Ada apa?" Murid malang itu mengulurkan tangan dan menyeka wajahnya yang kesakitan, lalu melihat tangannya yang besar berlumuran darah. Apakah orang ini masih murid tingkat ke-9 dari alam campuran udara? Apakah tingkat ke-9 dari alam campuran udara begitu menakutkan? Murid ini sangat tertekan. "Saudaraku, kau telah kalah, kau telah menerima. Guaku sebelumnya adalah rumah luar nomor 10,
dan kau hanya perlu tinggal di sana segera setelah kau kembali. Suara Murong Yu terdengar di telinganya. Aku kalah. Murid alam cahaya Yu Guang tingkat keempat itu tercengang, dan dia segera mengangkat pengakuannya dengan rumah gua di belakangnya. Kemudian setelah Murong Yu memasuki gua yang awalnya miliknya, dia menjerit tak percaya. Bagaimana dia bisa kalah? Dikalahkan oleh pukulan murid tingkat 9 dari alam udara campuran. Ini memalukan. Selain itu, dia masih memiliki banyak barang di rumah guanya. Namun, saat ini, bayangan hitam terus-menerus terlempar keluar dari gua. Apa yang bukan miliknya? Murid malang ini buru-buru mengumpulkan semua barang miliknya ke dalam harta karun ruang angkasa, dan kemudian bertanya dengan kosong, siapa kamu? Murid luar, Murong Yu. Jawab Murong Yu. Murid luar, Murong Yu. Murid malang itu berwajah muram, berhenti bicara, berbalik dan cepat-cepat meninggalkan sekte matahari. Dia bermartabat sebagai murid dalam dari tahap keempat alam Yu Guang, tetapi dia ditabrak oleh murid luar. Bagaimana ini bisa membuatnya merasa sangat malu? Namun, yang membuatnya merasa sedikit lega adalah sepertinya tidak ada beberapa orang di sekitar sini sekarang. Dan semua ini terjadi begitu cepat sehingga tidak seorang pun seharusnya menyadarinya. Sebenarnya, murid malang ini salah. Meskipun tidak banyak orang yang tidak dapat melihat pemandangan ini dengan mata kepala mereka sendiri, itu segera menyebar di antara murid luar dan dalam sekte matahari. Adapun rumah gua nomor 10 di gerbang luar, murid malang ini tidak akan lewat. Bukankah itu akan menjadi pengakuan seperti itu? Dia memutuskan bahwa setelah kembali dari Lei Yin Jedi, dia akan mencari murid dalam alam Yu Guang untuk jatuh, dan kemudian menempati guanya. Dan, apakah ada yang tahu apakah dia akan mendapatkan peri petir saat pergi ke Lei Yin Jedi kali ini? Jika dia diberi peri petir, dia akan menjadi murid pribadi seorang tetua tingkat 8, dan itu akan sangat indah. Aku tidak peduli dengan murid yang malang itu, dan tidak peduli apakah ada yang melihat pemandangan ini. Setelah memasuki gua ini, Murong Yu dengan cepat mengatur beberapa batasan dan formasi untuk melindungi keselamatan Zhao Ziqing dan yang lainnya. Meskipun dikatakan bahwa setelah dia dan formasi Dongfu mengenali sang guru, orang lain tidak dapat memaksanya masuk. Tetapi Murong Yu tidak pernah bergantung pada orang lain. Setelah menyelesaikan pengaturan, Zhao Ziqing dan yang lainnya keluar dari Hetu Luoshu. Di waktu berikutnya, Murong Yu tidak segera meninggalkan guru matahari dan pergi ke Lei Yin Jedi. Tetapi dengan 5 putri Zhao Ziqing, bagaimanapun, aku tidak tahu berapa lama itu akan memakan waktu. Namun, setelah hari ketiga, Murong Yu meninggalkan gua dan berjalan keluar dari Taiyang Jiao dengan anjing hitam besar itu. Tidak ada alasan lain, itu karena anjing hitam besar itu. Sejak mengetahui misi Lei Yin Jedi, anjing hitam besar itu datang mengganggu Murong Yu setiap hari. Terkadang Murong Yu yang menyebalkan ingin menamparkan anjing hitam besar itu sampai mati. Pada akhirnya, dia tetap tidak tahan dan meninggalkan sekte matahari. Transmisi Hetu Luoshu tidak diaktifkan, karena Murong Yu belum pernah ke Lei Yin Jedi, dan arah untuk pergi ke dunia Tianwu benar-benar berlawanan. Oleh karena itu, dia hanya dapat berteleportasi melewati setiap bintang dasar. Sebagai murid sekte matahari, dia dapat menggunakan formasi teleportasi biasa dalam lingkup pengaruh sekte matahari. Namun, Yuanjing yang diperlukan untuk transmisi harus diproduksi oleh pemancar. Jika sebelumnya, bahkan jika Murong Yu dapat menggunakan susunan teleportasi, dia tidak akan dapat berteleportasi. Karena tidak ada cukup kristal. Namun, rumah harta karun dari 6 kekuatan utama di dunia Tianwu semuanya ada di tangannya. Dia tidak memiliki banyak, hanya Yuanjing. Kecuali untuk memberikan sebagian kepada 5 putri Zhao Ziqing, sisa Yuanjing semuanya ada padanya. Justru karena inilah dia dapat memindahkan formasi kembali dari dunia Tianwu jauh-jauh sebelumnya. Bintang bulu, bintang terner di tata surya. Dunia para kultivator jauh lebih kuat daripada dunia Tianwu, yang juga merupakan bintang terner. Selain beberapa binatang buas di dunia Tianwu, hanya ada 6,5 tingkat alam keberuntungan di para biksu. Namun, setidaknya ada 60 bintang bulu yang telah mencapai alam keberuntungan setengah langkah, dan kekuatan di sini rumit dan kekuatan keseluruhannya sangat kuat. Mungkin karena bintang Feiyu memiliki susunan teleportasi yang terhubung langsung ke bintang matahari. Dalam beberapa hari terakhir, para ahli Feiyuxing terutama adalah murid-murid sekte Taiyang. Ada banyak pemain kuat di wilayah udara, kosmos, dan bahkan alam keberuntungan. Namun, mereka tidak tinggal di Feiyu Star, tetapi setelah melewati sini, mereka dengan cepat berteleportasi menjauh dari formasi teleportasi lain. Karena Feiyu Star adalah bintang Yuan terjauh dari Lei Yin Jedi dengan teleportation array di Sun Star. Untuk pergi ke Lei Yin Jedi, seseorang harus transit dari Feiyuxing. Pada awalnya, orang-orang kuat Feiyu Star melihat para murid sekte Sun datang dengan berani, mereka semua takut untuk buang air kecil. Berpikir bahwa mereka telah menyinggung sekte Sun keluar untuk menghancurkan semua orang di Feiyu Star. Tidak lama kemudian, berita tentang Lei Yin Jedi keluar. Feiyuxing tenang sekarang, karena mereka tidak mengganggu mereka, mengapa mereka tidak tenang? Dan tugas itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Bukan murid sekte Sun, bahkan jika Anda mendapatkan Thunder Elf, itu tidak berguna. Sebenarnya, itu benar-benar tidak berguna.
Jika mereka dapat menangkap Thunder Elf, mereka dapat menjualnya kepada para pengikut Sekte Matahari dengan harga tinggi. Tugasnya sangat menguntungkan, saya yakin bahwa beberapa orang bersedia bangkrut. Yang satu bersedia bertarung dan yang lain bersedia menderita. Oleh karena itu, pada akhirnya Fei Yuxing beberapa orang juga pergi. Namun, bagaimanapun juga, kebanyakan orang lebih tenang. Belum lagi apakah mereka dapat memperoleh Thunder Elf, bahkan jika mereka menempuh jarak yang jauh, apakah mereka dapat melewatinya masih menjadi pertanyaan. Lagi pula, tidak semua orang memiliki cukup Yuan Jing, jadi Anda tidak takut untuk kembali dan tidak kembali. Selain itu, pergilah ke situs Sekte Yang Yan. Sangat mungkin juga untuk dipotong oleh mereka. Auzu.com Murong Yu baru saja meninggalkan formasi teleportasi, lalu dia meraih anjing hitam besar itu dengan satu tangan dan melesat ke udara, lalu terbang menuju kota lain di bintang Feiyu. Hanya kota itu yang memiliki susunan teleportasi yang dapat bergerak maju. Murong Yu, aku sudah lama menunggumu. Akhirnya kau datang. Namun, tak lama setelah Murong Yu memulai kota, sebuah suara dingin terdengar di telinganya. Pada saat yang sama, sekelompok lebih dari selusin orang muncul di depannya, menghalangi jalannya. Murong Yu sedikit mengernyit melihat orang-orang ini. Dengan matanya yang berkedip-kedip, dia melihat wajah yang dikenalnya di antara kerumunan, Ye Kui, yang wajahnya hampir hancur olehnya. Dan di samping Ye Kui ada seorang pemuda tampan. Tahap ke-9 alam semesta. Yang terpenting adalah penampilan pemuda ini sangat mirip dengan Ye Kui. Seharusnya itu adalah saudara laki-laki Ye Kui sendiri, Ye Tian. Dan orang-orang yang tersisa seharusnya adalah kaki anjing Ye Tian. Sekarang setelah dia meninggalkan Sekte Matahari, Ye Tian menunggu di sini. Apakah kau ingin menyelesaikannya di sini? Wang, anjing yang baik tidak akan menghalangi. Ye Kui menatap Murong Yu dengan ekspresi getir, dan ketika dia hendak berbicara, anjing hitam besar itu berbicara lebih dulu. Ye Kui dan yang lainnya tersedak karena marah. Ini memperlakukan mereka seperti anjing. Bajingan kecil, sungguh bukan hal yang baik bersamamu. Ye Kui menatap Murong Yu dengan dingin, matanya berubah menjadi getir. Apakah kamu orang yang baik? Anjing hitam besar itu sangat murahan, tetapi telah tinggal bersama kelima putri Zhao Ziqing selama bertahun-tahun, sehingga tidak dapat mempermainkannya, jadi setelah bertemu dengan anjing-anjing yang menghalangi ini, dia tidak dapat menahannya lagi. Ye Kui hampir marah pada anjing hitam besar itu, saudaraku, bajingan kecil ini adalah Murong Yu. Aku harus membiarkannya mati hari ini. Ye Tian mengangguk sedikit dan menatap Murong Yu dengan penuh pembunuhan, kamu dapat menilai sendiri. Jika tidak, aku akan membuatmu lebih buruk dari kehidupan. Murong Yu menatap mereka dengan jijik, dan akhirnya matanya tertuju pada wajah Ye Kui. Ye Kui, apakah anggota tubuhmu terhubung? Bagaimana rasanya? Mendengar itu, Ye Kui tidak bisa menahan diri untuk tidak berperang dingin. Metode Murong Yu sangat kejam, dan rasa sakitnya meninggalkannya jauh di dalam ingatannya, dan dia berperang dingin ketika dia memikirkannya. Melihat Murong Yu, mata Ye Kui penuh dengan kebencian. Jika dia tidak tahu bahwa dia bukan lawan Murong Yu, dia akan menjadi orang pertama yang bergegas maju. Kakak, aku berubah pikiran. Aku tidak menginginkan bajingan kecil ini, aku ingin menjatuhkannya, menyiksanya siang dan malam, dan menyiksanya siang dan malam. Ye Kui menggertakkan giginya dan berkata, orang-orang yang tidak tahu mengira bahwa Murong Yu sedang membunuhnya. Kebencian ayah tidak terbagi. Kakak senior Ye, biarkan aku yang membawanya, seorang murid batin menawarkan diri. Setelah Ye Tian mengangguk pelan, ia melangkah maju, dan kesadaran ilahi yang luar biasa menyerbu ke arah Murong Yu bagaikan lautan badai, dan ia telah menguncinya. Wah, bajingan-bajingan ini terlalu lemah untuk ditindak Paman Tengku, jadi kuserahkan padamu. Hancurkan mereka di tanah. Melihat pihak lain membunuh mereka, anjing hitam besar itu langsung tertegun, dan langsung melesat ke belakang tubuh Murong Yu, membuat semua orang memandang rendah. Ye Tian, sebagai murid batin, apa kau ingin melanggar aturan? Aturan menetapkan bahwa murid dari sekte yang sama tidak boleh saling membunuh, kata Murong Yu dingin. Ye Tian tersenyum tipis, peraturan gerbang hanya bisa menahan seperti semutmu. Selama aku cukup kuat, peraturan gerbang tidak akan kuinjak-injak. Lagi pula, aku akan membunuhmu di sini, siapa tahu kau mati di tanganku. Naik, aku punya token Elder Soulbreaker, apa kau tidak takut Elder Soulbreaker akan merepotkanmu? Membunuhmu. Ye Tian menggelengkan kepalanya, apa kau pikir Elder Soulbreaker tahu aku membunuhmu? Aku sudah punya batasan, bahkan jika dunia hancur di sini, orang-orang di luar tidak akan menemukannya. Mendengar ini, wajah Murong Yu tiba-tiba menunjukkan senyum, jadi, jika aku menebas kalian semua, tidak akan ada yang tahu. Kalau begitu, tidak ada dari kalian yang bisa lolos. Sambil berbicara, Murong Yu melangkah di depan orang-orang yang datang. Mendengar kata-kata Murong Yu, semua orang di Ye Tian mencibir. Seberapa kuatkah Murong Yu? Dia hanya tingkat ke-9 dari alam udara campuran. Dan selain Ye Kui, kekuatan terendahnya adalah tingkat ke-6 dari alam Yuguang. Jika mereka tidak bisa membunuh Murong Yu dengan cara ini, maka mereka tidak akan punya muka untuk melihat orang-orang. Namun, tak lama kemudian, kepercayaan diri mereka hancur oleh pukulan Murong Yu.
Sukses. Murid guru Taeyang yang mendorong ke arah Murong Yu mengucapkan sepatah kata, dan kepalan tangan Murong Yu sudah terbentur sebelum kata kedua. Kemudian, tinjunya langsung menghantam jiwanya. Dan kata ini menjadi kata terakhir yang diucapkan orang itu seumur hidupnya. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, membunuh seorang biksu di alam keberuntungan tidaklah sulit, apalagi biksu di alam cahaya surgawi tingkat 6 ini. Membunuhnya semudah menginjak semut sampai mati. Ini, Ye Tian dan yang lainnya menyeringai. Saat ini, ada firasat buruk di hati mereka. Tidakkah kau ingin aku mati? Ini makammu hari ini. Ye Tian, tidakkah kau pikir ini ironis? Kau sendiri yang menggali makam ini. Cibiran Murong Yu perlahan bergerak ke arah Ye Tian dan yang lainnya. Dipaksa mendekat, wajah Ye Tian sedikit muram, tetapi Ye Kui terkejut dan terdiam. Mati, teriak seorang murid inti tingkat 7 alam Yu Guang dengan marah, melangkah maju, dan menerjang ke arah Murong Yu. Sebuah pisau perang yang memancarkan aura mengerikan muncul di tangannya, lalu menebas dengan ganas ke arah Murong Yu, ingin membunuh. Senyum menghina tersungging di wajah Murong Yu, tangannya yang besar menggenggam udara. Ia meraih sebuah elemen yang juga setingkat alam Yu Guang. Lalu ia menebasnya. Bagi siapapun, Murong Yu tak akan meremehkannya. Apalagi lawannya menggunakan senjata inti, meskipun tubuhnya kuat, ia tak akan sebodoh itu menggunakan tubuhnya untuk melawan. Boom, suara keras yang menggetarkan bumi meledak dengan dahsyat, diikuti jeritan memilukan. Pada saat yang sama, sebuah bayangan hitam terbang terbalik dengan cepat. Itu adalah murid inti tingkat 7 alam Yu Guang. Ia hanyalah murid inti tingkat 7 alam Yu Guang. Kekuatan tempur Murong Yu sebanding dengan keberadaan alam keberuntungan setengah langkah. Bukankah mudah mengalahkannya? Dengan suara, bang, murid alam Yu Guang tingkat ke-7 yang terlempar keluar dari pintu batin baru saja terlempar sejauh tertentu di kehampaan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak sebelum ia jatuh. Seketika, orang ini berubah menjadi awan darah, tercecer di tanah. Dan jiwanya pun hancur berkeping-keping dalam prosesnya. Satu serangan membunuh. Jika Murong Yu membunuh murid batin tingkat ke-6 alam Yu Guang, itu adalah kebetulan atau serangan diam-diam, lalu apa gunanya membunuh murid batin tingkat ke-7 alam Yu Guang? Sekali adalah kebetulan, apakah yang kedua masih kebetulan? Ini adalah manifestasi kekuatan. Kekuatan Murong Yu jauh lebih kuat daripada murid tingkat ke-7 alam Yu Guang. Melihat pemandangan ini, wajah Ye Tian dan yang lainnya sangat muram. Ye Tian sedikit lebih baik. Lagi pula, dia memiliki seorang ahli alam keberuntungan, dan dia pasti memiliki beberapa kartu as di tubuhnya, jadi dia tidak takut pada Murong Yu. Tetapi para pengikutnya tidak memiliki kartu as itu. Pada saat ini, mereka semua begitu ketakutan hingga wajah mereka pucat, dengan ketakutan di mata mereka. Boom, Murong Yu melangkah maju lagi, dan ketika kakinya yang besar menyentuh tanah, terdengar suara tumpul. Suara itu seperti palu godam yang menghantam hati Ye Kui dan yang lainnya, menyebabkan hati mereka sakit. Bagaimanapun, Ye Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak menembak. Jika Murong Yu terus membunuh, semua orang yang dibawanya akan dipenggal. Ini adalah fondasinya, dan dia tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Karena itu, dia melangkah maju dan menatap dingin ke arah Murong Yu. Murong Yu, aku akui aku meremehkanmu, tetapi kau tetap akan mati di sini hari ini. Saat berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba melesat keluar dari tubuh Ye Tian. Detik berikutnya, sesuatu seperti cakram penggiling muncul di atas kepalanya, berputar pelan, dan jatuh membentuk sinar cahaya yang menyelimuti Ye Tian dengan erat. Merasakan aura kuat yang terpancar dari cakram penggiling, wajah Ye Kui dan yang lainnya berbinar gembira, artefak elemen tingkat alam keberuntungan. Ya, artefak elemen yang dikorbankan Ye Tian adalah artefak elemen tingkat alam keberuntungan. Seharusnya artefak itu dihadiahkan oleh penguasa alam keberuntungannya. Dengan identitas dan status pihak lain, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan alat meta tingkat keberuntungan. Bahkan Murong Yu sendiri memiliki beberapa elemen alam keberuntungan. Ini hadiah dari guruku, agar aku menyelesaikan tugas ini. Awalnya, aku tidak berniat menggunakannya. Tapi, Murong Yu, kau benar-benar di luar dugaanku. Namun, kau bisa mati di alam keberuntungan. Di bawah level meta perangkat, lihat. Pangkat Buknet Lates. Ye Tian menatap Murong Yu dan berkata dengan ringan, matanya penuh kekejaman. Benarkah? Murong Yu terus berjalan dan berjalan perlahan, aku ingin melihat seberapa kuat elemen alam keberuntunganmu. Sambil berbicara, kekuatan dan efektivitas tempurnya meningkat tajam. Bergemuruh. Dalam sekejap, gelombang kekuatan mengerikan meledak dari tubuh Murong Yu seperti lautan badai, dan menyapu Ye Tian dan yang lainnya seperti air pasang dengan ganas. Tahap ke-7 alam semesta, tahap ke-8 alam semesta, dan tahap ke-9 alam semesta. Kekuatan Murong Yu terus meningkat pesat, dan dalam sekejap mata ia telah mencapai alam yang sama dengan Ye Tian, mencapai tingkat tahap ke-9 alam cahaya Yu. Sebenarnya, kekuatan Murong Yu bisa ditingkatkan, tapi itu tidak perlu. Ini, Ye Kui menatap Murong Yu dengan wajah pucat, suaranya bergetar, dan ia tak bisa berkata-kata lagi. Orang lain pun seperti ini, bahkan Ye Tian pun sangat ketakutan. Apakah orang ini benar-benar seorang kultivator tingkat 9 di alam campuran udara?
Aura dan kekuatannya sebanding dengan alam Yuguang tingkat 9. Orang mesum yang bertarung melintasi alam besar. Orang seperti itu, bahkan di Sekte Matahari, adalah eksistensi yang unik. Jika ditemukan oleh para senior Sekte Matahari, mereka pasti akan mengkultivasinya dengan segala cara. Jika demikian, Ye Tian tak perlu lagi mengajar di bawah sinar matahari. Bahkan gurunya pun tak bisa berbuat apa-apa terhadap Murong Yu. Auzu.com. Jangan, Ye Tian meraung, ia tak akan pernah membiarkan ini terjadi, jadi Murong Yu pasti akan mati. Meskipun kekuatan Murong Yu sebanding dengan alam Yuguang tingkat 9, bagaimana dengan? Apakah dia punya elemen keberuntungan? Lagi pula, Ye Tian punya kartu hall lainnya. Serang aku, Ye Tian meraung, dan pelat penggiling elemen tingkat alam penciptaan meledak dengan aura yang mengerikan, mengguncang dunia dan menghantamkan serangannya ke arah Murong Yu. Wajah Murong Yu datar, dan energi sejati di tangannya tidak bergerak, tetapi ia langsung menebas. Boom! Setelah suara keras itu, energi sejati di tangan Murong Yu langsung hancur. Bagaimanapun, itu hanyalah alat elemen tingkat alam cahaya, dan sama sekali tidak sebanding dengan elemen tingkat alam keberuntungan. Sebuah kekuatan dahsyat mengalir ke tubuh Murong Yu, meledakkannya. Bagus, melihat pemandangan ini, Ye Kui dan yang lainnya bersorak. Seberapa kuatkah Murong Yu? Dia masih bukan lawan Ye Tian. Namun, Ye Tian, salah satu pihak yang terlibat, tidak senang. Karena ia tahu bahwa meskipun ia berhasil meledakkan Murong Yu tidak mengalami kerusakan berarti. Benar saja, sosok Murong Yu bergoyang dan ia berdiri kokoh di kehampaan. Artefak elemen alam keberuntungan tidak lebih dari itu, kata Murong Yu dengan nada meremehkan. Ini bukan penghinaan yang sengaja ia pura-pura. Batu giling itu memang elemen alam keberuntungan, tetapi Ye Tian sama sekali tidak bisa mengerahkan banyak kekuatan. Paling banter, kekuatannya sebanding dengan kekuatan alam keberuntungan setengah langkah. Dengan tingkat kekuatan tempur seperti ini, Murong Yu bisa langsung melawan. Jadi, ia berteriak panjang, mengangkat tinjunya dengan kedua tangan, dan membunuhnya. Wajah Ye Tian muram, dan ia bertarung dengan Murong Yu sambil mengendalikan batu giling. Namun, Ye Kui dan yang lainnya mundur jauh, terutama Ye Kui, yang dijaga ketat di belakang oleh para murid Sekte Dalam. Karena akibat pertempuran antara Murong Yu dan keduanya sangat mengerikan, jika ia secara tidak sengaja menyapunya, ia mungkin akan jatuh. Hahaha, Murong Yu tidak menggunakan senjata dasar apapun, dan mengandalkan tubuh fisiknya sendiri dan kekuatan tempur yang sangat kuat sebenarnya sebanding dengan Ye Tian. Terlebih lagi, ini adalah karya paling menyegarkan yang dimainkan oleh Murong Yu selama ini. Karena musuh-musuh yang ia hadapi sebelumnya entah lebih kuat atau lebih lemah darinya. Ia bertarung dengan sangat keras melawan orang yang lebih kuat darinya, dan melawan orang yang lebih lemah darinya, ia langsung memukul lawan dengan satu pukulan, yang sama sekali tidak efektif. Ye Tian, yang mengorbankan alam keberuntungan, sama kuatnya dengan Murong Yu, sehingga kemampuan Murong Yu semakin meningkat. Namun, wajah Ye Tian semakin muram saat ia memukul, dan semakin banyak ia memukul, semakin tidak sabar. Karena alasan mengapa panci giling dikorbankan secara khusus oleh gurunya, ia hanya dapat mengerahkan sebagian kecil kekuatannya. Dan kekuatan yang dibutuhkan pun tidak banyak. Namun, saat itu, untuk elemen alam keberuntungan, dibandingkan dengan mengendalikan elemen alam semesta, kekuatan yang dikeluarkannya setiap saat masih terlalu banyak. Oleh karena itu, setelah pertempuran besar, kekuatannya hampir habis. Jika dia tidak memiliki pil yang dapat mengisi kembali kekuatannya pasti sudah lama habis. Bagaimana dengan Murong Yu? Namun, semakin banyak Anda bertarung, semakin energi Anda. Di mana kekuatannya habis? Kekuatannya seperti tak terbatas. Ye Tian benar, di bawah level pertempuran ini, kekuatan Murong Yu memang tak terbatas. Ye Tian, kekuatanmu hampir habis. Apakah kamu punya kartu lain untuk digunakan? Murong Yu mengumpulkan kekuatannya dan langsung menghantamkan tinjunya ke penggilingan, yang benar-benar meledakkan penggilingan itu ke Sheng Sheng. Ini adalah pertama kalinya dia meledakkan elemen alam keberuntungan. Bukan karena elemen keberuntungannya terlalu lemah, tetapi kekuatan yang dapat dikeluarkan Ye Tian semakin mengecil. Pada saat ini, Ye Tian sudah dihancurkan dan dipukuli oleh Murong Yu. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Ye Tian memiliki elemen alam keberuntungan, dia pasti akan dibunuh oleh Murong Yu. Ye Tian tahu ini, dan yang lainnya di belakang Ye Kui juga mengetahuinya. Murong Yu, aku akui lagi, aku masih meremehkanmu. Namun, bahkan jika kamu menerobos ke alam keberuntungan hari ini, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Murong Yu meraung dengan wajah cemberut, ragu-ragu di matanya. Namun segera dia bertekad, dan kemudian mengeluarkan sepotong jimat dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Begitu Fufu muncul, napas yang mengerikan berayun ke segala arah. Aura yang meledak sebenarnya beberapa kali lebih kuat dari cakram penggiling. Wajah Murong Yu juga menjadi serius, karena jimat itu memberinya aura yang sangat kuat dan berbahaya. Hanya saja dia tidak tahu apa jimat itu. Senjata terlarang tingkat alam keberuntungan. Seorang murid dalam di belakang melihat jimat di tangan Ye Tian dan berseru.
Alat terlarang. Penjelasan tentang perangkat terlarang muncul di benak Murong Yu. Perangkat terlarang adalah benda yang hanya dapat digunakan sekali atau beberapa kali. Perangkat itu mengandung kekuatan yang sangat mengerikan. Namun, ketika jumlah penggunaan mencapai batas, perangkat terlarang itu akan meledak dan menjadi produk limbah. Perangkat terlarang tidak sama dengan perangkat meta. Perangkat meta umumnya tidak meledak dan dapat digunakan kembali. Namun prasyaratnya adalah perlunya ranah sebagai dasarnya. Itu seperti elemen ranah keberuntungan, setidaknya seorang biksu di ranah keberuntungan dapat sepenuhnya mengendalikannya, meledakkan semua kekuatannya. Namun, perangkat larangan tidak seperti ini, siapapun dapat mengendarainya. Dan yang terpenting adalah tingkat larangan apa, tingkat daya apa yang akan keluar setelah digerakkan. Sama seperti benda terlarang di tangan Ye Tian, setelah ledakan, kekuatan tingkat alam keberuntungan bisa meledak. Ini seharusnya dibuat oleh gurunya. Aku hanya tidak tahu tingkat tetua apa yang dimiliki gurunya. Senjata terlarang umumnya setara dengan serangan penuh dari pembuatnya. Jika guru Ye Tian adalah tetua tingkat pertama, maka senjata terlarang yang ia buat dapat mengerahkan kekuatan alam keberuntungan tingkat pertama. Jika guru Ye Tian adalah tetua senior, maka senjata terlarang ini pasti akan membunuh Murong Yu dalam hitungan detik. Wajah Murong Yu menjadi serius, dan saat ia berpikir, ia telah mengorbankan Hetu Luo Shu dan pecahan senjata serta harta lainnya. Senjata terlarang Ye Tian pasti dapat membunuhnya. Tentu saja, ini dengan asumsi bahwa Murong Yu tidak melakukan perlawanan apapun. Guruku adalah tetua tingkat kedua dari Sekte Matahari. Ini adalah senjata terlarang yang ia buat dan dapat digunakan 3 kali. Dengan kata lain, senjata terlarang ini setara dengan 3 serangan penuh guruku. Wajahnya menjadi serius, dan Ye Tian jarang menjelaskannya. Bahkan, ia tidak menjelaskan kepada Murong Yu dengan baik. Itu hanya pajangan, dan dia sudah berencana membunuh Murong Yu, jadi dia tidak takut rahasianya dibocorkan oleh Murong Yu. Sama seperti Murong Yu yang menunjukkan hampir seluruh kekuatannya di depan mereka tanpa ragu, dia juga tidak berniat membiarkan orang-orang ini pergi. Lagi pula, mereka semua sudah mati, meskipun mereka tahu. Mungkinkah orang mati akan menyebar? Namun, setelah mendengar kata-kata Ye Tian, Murong Yu merasa lega. Tetua tingkat 2, yaitu, tingkat 2 dari alam keberuntungan. Ketika dia berada di pegunungan Xuanlei, dia pernah melihat binatang Xuanlei dari alam keberuntungan. Setelah alam binatang guntur mendalam stabil, kekuatannya sudah setara dengan kekuatan tingkat 2 dari alam keberuntungan. Murong Yu berpikir dalam hati, kekuatannya seharusnya mampu menahan serangan binatang guntur misterius. Dengan begitu, dia juga bisa menahan serangan senjata terlarang Ye Tian. Terlebih lagi, yang membuat Murong Yu semakin senang adalah jimat Ye Tian sepertinya berelemen petir. Karena, Murong Yu dengan jelas melihat cahaya listrik yang mengalir di permukaan tubuh Fu. Guntur dan kilat memang jauh lebih kecil pengaruhnya terhadap Murong Yu. Ketika bombardir menghantam tubuh Murong Yu, setidaknya 30% serangannya berhasil dilenyapkan, bukan? Akibatnya, Murong Yu bahkan lebih tidak takut dengan serangan Ye Tian. Namun, Murong Yu tidak berniat untuk melawan serangan-serangan ini. Senjata terlarang ini memang bagus. Sayang sekali jika digunakan di sini. Jika bisa direbut, benar juga, Murong Yu ingin merebut senjata terlarang lawan. Tunggu, melihat Ye Tian hendak melempar senjata terlarang itu, Murong Yu berteriak keras. Teriakan keras itu membuat Ye Tian gemetar dan hampir melempar benda terlarang itu. Namun akhirnya ia berhenti dan menatap tajam ke arah Murong Yu, apakah kau punya kata-kata terakhir? Karena kepercayaan dirinya yang tinggi, Ye Tian tidak takut dengan tipuan Murong Yu. Senyum muncul di wajah Murong Yu, sebenarnya, aku masih menyimpan kartu hall-nya. Kau hanya tahu bahwa kartuku memiliki kekuatan untuk melintasi ranah yang luas, tetapi hari ini aku akan memberitahumu sebuah rahasia besar tentang diriku. Rahasia besar apa? Ye Tian, Ye Kui, dan yang lainnya tanpa sadar tertarik pada Murong Yu. Rahasiaku adalah aku bukan hanya seorang biksu biasa, tetapi juga seorang biksu jiwa, badai jiwa. Ye Tian dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar bahwa Murong Yu adalah seorang biksu jiwa, tetapi pada saat ini, serangan jiwa lama Murong Yu telah meledak. Puff, puff, puff. Dalam sekejap, Ye Tian dan yang lainnya semuanya diselimuti oleh serangan jiwa Murong Yu, dengan liar melenyapkan jiwa mereka. Saat jiwanya diserang dan diledakkan ke dalam ruang jiwa Ye Tian, tiba-tiba ruang jiwa Ye Tian meledak menjadi guntur dan kilat yang mengerikan. Guntur dan kilat ini menyebar ke seluruh jiwa Ye Tian, tetapi dalam sekejap mata, kekuatan jiwa yang diledakkan oleh Murong Yu hancur total. Ye Tian tidak dapat dibunuh. Bajingan kecil, kau harus mati hari ini. Meskipun Ye Tian belum mati, jiwanya terguncang hebat. Rasa sakit yang hebat hampir membuatnya pingsan. Terlebih lagi, ketika dia bereaksi, dia mendapati bahwa adik laki-lakinya dan beberapa pengikutnya telah dihabisi oleh Murong Yu. Jika bukan karena gurunya yang telah memikirkan langkah ini sejak lama, dia pasti sudah mati sejak lama. Namun, kekuatan guntur dan kilat gurunya hanya dapat melindunginya sekali saja. Jika Murong Yu menyerang lagi, jiwanya akan sepenuhnya terekspos di bawah serangan Murong Yu. Terlebih lagi, setelah diserang oleh jiwanya, Ye Tian menyadari kengerian yang dimiliki oleh Murong Yu.
Jika bukan karena serangan penuh Murong Yu kali ini, bahkan kekuatan guntur dan kilat gurunya pun tak akan mampu menahan jiwanya. Saat berbicara, Ye Tian sudah mengaktifkan perangkat terlarang. Tiba-tiba, aura mengerikan yang menghancurkan dunia meledak dengan dahsyat. Aozu.com, sungguh kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan. Wajah Murong Yu tiba-tiba berubah, dan ia bergegas masuk ke dalam buku Hetu Luo untuk pertama kalinya. Meskipun ia memiliki kepercayaan diri untuk menahan serangan guntur dan kilat ini, ia tidak benar-benar melawan dengan bodoh, dan ia tidak memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan. Booming, dalam sekejap, dunia ini dipenuhi dengan kilat yang tak berujung, bahkan larangan yang ditetapkan oleh Ye Tian sebelumnya langsung hancur di bawah bombardir guntur dan kilat ini. Dari kejauhan, dunia ini telah berubah menjadi dunia guntur dan kilat. Guntur dan kilat mengamuk dan membunuh segalanya. Di bawah pemboman guntur dan kilat, tubuh Ye Kui dan yang lainnya langsung hancur menjadi debu. Bahkan Ye Tian tidak punya waktu untuk mengumpulkan tubuh saudaranya. Namun, meskipun guntur dan kilat ini ganas, mereka menghindari Ye Tian seolah-olah mereka adalah roh dan tidak membombardirnya. Jika tidak, Ye Tian pasti akan mati. Guntur dan kilat muncul dengan cepat, dan menghilang dengan cepat. Segera menghilang tanpa jejak, dan bagian langit dan bumi ini telah menjadi reruntuhan. Guntur dan kilat yang tak terbatas sekali lagi berubah menjadi jimat, yang ditangkap di tangan Ye Tian. Namun, saat ini, karakternya sedikit redup. Selama Anda menggunakannya 2 kali lagi, jimat ini akan menjadi produk limbah. Murong Yu dalam buku Hetu Luo tampak sedikit menyakitkan. Hanya menyia-nyiakan kesempatan seperti ini. Hanya dalam serangan guntur dan kilat yang tak berujung, karena partikel yang diubah Hetu Luo Shu sangat kecil, dia tidak menerima banyak serangan. Terlebih lagi, dengan kekuatan Murong Yu, kerusakan yang tumpah dengan mudah ditanggungnya. Itu hanya membuat darahnya sedikit bergejolak. Ini karena serangan petir tidak terkonsentrasi. Jika orang kuat dari alam keberuntungan tingkat kedua meninju Hetu Luo Shu dengan keras, kerusakan yang meluap dapat langsung memusnahkan tubuh dan bahkan jiwa Murong Yu. Melihat dunia yang telah berubah menjadi reruntuhan, wajah Ye Tian berubah cerah dan gelap. Dia merasa bahwa Murong Yu tidak dibombardir, karena Murong Yu telah lama terbunuh oleh guntur dan kilat dan menghilang. Hanya saja dia tidak dapat menemukan Murong Yu sekarang. Namun, Murong Yu, dengan alam udara campuran tingkat ke-9, memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan alam semesta tingkat ke-9, dan dia juga seorang biksu jiwa. Begitu berita ini menyebar, saya yakin banyak orang akan tertarik pada Murong Yu. Biksu jiwa, tanda seru, bahkan para tetua tingkat ke-8 dan ke-9 dari Sekte Matahari tidak dapat menahan diri untuk tidak menembak Murong Yu, bukan? Meskipun dia tidak membunuh Murong Yu dengan tangannya sendiri dengan cara itu, dia menggunakan pisau untuk membunuh, bukan? Selain itu, kekuatan Murong Yu benar-benar mengerikan, Ye Tian tidak ingin tinggal di sini lagi. Jika Murong Yu menyerang dan membunuh lagi, dia pasti akan mati. Karena itu, dia membuka sosoknya untuk pergi dari sini. Tetapi pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba menegang. Karena dia dengan jelas melihat Murong Yu dan tidak tahu kapan dia muncul di depannya, dia menatapnya dengan senyum di wajahnya. Ye Tian, kemana kamu ingin pergi? Reaksi pertama Ye Tian adalah melemparkan senjata terlarang itu ke arah Murong Yu. Hanya saja semuanya sudah terlambat, mengapa Murong Yu masih memberinya kali ini? Tebasan jiwa suci, bola jiwa di ruang jiwa Murong Yu berputar dengan panik, dan kekuatan jiwa yang mengandung kekuatan mengerikan itu dengan cepat berkumpul, dan akhirnya membentuk pedang jiwa yang besar, menebasnya dengan ganas. Jiwa Ye Tian, belum lagi ruang jiwa Ye Tian tidak lagi memiliki perlindungan dari kekuatan guntur dan kilat tuannya, bahkan jika ada, itu mungkin tidak dapat menahan serangan Murong Yu. Engah, tanpa ketegangan apapun, jiwa Ye Tian terpotong menjadi 2. Kemudian pedang jiwa bergetar, dan kekuatan jiwa yang mengerikan meledak, langsung memutarbalikkan jiwa Ye Tian menjadi bubuk, dan akhirnya musnah sepenuhnya di antara langit dan bumi. Bahkan jika ada yang kuat, Ye Tian tidak dapat dibangkitkan. Ye Tian sudah mati. Klik, pada saat yang sama ketika jiwa Ye Tian dimusnahkan, Sekte Matahari, di sebuah ruangan di sebuah rumah gua yang tinggi di Gunung Matahari, kepingan giok jiwa dari sebuah ruangan langsung berubah menjadi bubuk. Potongan kepingan giok jiwa ini milik Ye Tian, dan gua ini adalah gua gurunya. Ye Tian sudah mati. Siapa yang membunuhnya? Guru Ye Tian kebetulan sedang berlatih di gua tersebut. Ketika dia mendengar suara yang tidak biasa itu, dia menoleh. Kemudian dia meraung dengan marah. Sebuah suara yang mengerikan bahkan datang dari guanya, dan itu mengguncang seluruh Gunung Matahari. Tiba-tiba, banyak orang tahu bahwa Ye Tian sudah mati. Siapa yang membunuh Ye Tian? Tidakkah kamu tahu bahwa guru dari produk ini selalu memperhatikan kekurangannya? Orang itu takut itu akan menjadi tragedi. Banyak orang yang mengenal guru Ye Tian berduka untuk Murong Yu. Pada saat yang sama, lebih banyak orang diam-diam bahagia di dalam hati mereka. Ye Tianping mengandalkan gurunya untuk berperilaku di Sekte Matahari, dan dia kesal untuk waktu yang lama. Jika bukan karena latar belakang guru dan muridnya, Ye Tian dan gurunya pasti sudah terbunuh. Namun, di balik latar belakang mereka, tidak ada yang berani menyerang. Entahlah siapa yang membunuh Ye Tian, orang ini memang hebat.
Haha, beberapa orang sudah tertawa, dan Guru Yetian sudah meninggalkan rumah gua dengan aura pembunuh, dan meninggalkan Sekte Matahari. Di sisi lain, Murong Yu perlahan mencari relik Yetian. Senjata terlarang yang bisa digunakan 2 kali, ada juga elemen alam keberuntungan yang bagus, dan ada beberapa hal bagus di harta karun ruang angkasa Yetian. Keuntungan ini membuat Murong Yu tersenyum dan memuji Yetian sebagai anak yang berbakat. Seperti yang diketahui semua orang, dia sudah dekat. Dia hanya mengira bahwa Guru Yetian hanyalah seorang tetua tingkat 2 dari Sekte Matahari, jadi dia tidak khawatir. Namun, latar belakang guru dan muridnya sangat mengerikan. Jauh dari sesederhana yang dipikirkan Murong Yu. Setelah mengumpulkan semua harta Yetian, Murong Yu membakar Yetian dengan api, dan tidak ada terak yang tersisa. Bagaimana dengan Ye Kui dan yang lainnya? Kekuatan guntur dan kilat yang telah lama diledakkan oleh perangkat terlarang itu berubah menjadi kipas. Segera, Murong Yu meninggalkan Fei Yuxing dan bergegas menuju Lei Yin Jadi. Tidak lama setelah Murong Yu pergi, seorang pria kuat dengan aura yang menakutkan melesat dari kejauhan, dan kemudian berhenti di reruntuhan setelah Murong Yu dan Yetian bertarung. Jejak Yetian telah tiba di sini. Dia seharusnya terbunuh di sini. Suara pria itu rendah dan niat membunuh yang mengerikan keluar darinya terus-menerus, sangat mengejutkan. Orang ini seharusnya adalah Guru Yetian, Linan, tetua tingkat kedua dari Sekte Matahari. Kembali ke masa lalu, Linan berteriak. Kekuatan waktu dan ruang meledak darinya, bertindak pada bagian langit dan bumi ini, mencoba memulihkan pemandangan perang. Namun, yang membuat Linan marah adalah bahwa waktu di dunia ini tampaknya telah hancur, dan tidak mungkin untuk memulihkan pemandangan perang dan setelahnya. Pada akhirnya, Linan masih melihat Yetian dan yang lainnya. Namun, itu terjadi sebelum Murong Yu tiba. Selain itu, Linan hanya bisa mengembalikan gambar, tetapi tidak bisa mendengar mereka. Melihat ini, apa pengaruhnya terhadapnya? Aku bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya. Aku tidak tahu pembunuhnya, bagaimana cara membalas dendam. Siapa itu? Berani membunuh muridku. Linan meraung marah, matanya berkilat dengan niat membunuh yang mengerikan. Murong Yu, murid luar yang baru dipromosikan itu. Kudengar Yetian sedang berurusan dengannya akhir-akhir ini. Mungkinkah dia? Tetapi dia tidak mungkin sekuat itu. Atau apakah orang di belakangnya? Tidak masalah jika bukan, tangkap dia. Semuanya akan jelas setelah kamu tiba. Linan mencibir dalam hatinya dan terbang menuju Lei Yin Jadi. Dia belum pernah bertemu Murong Yu, dan bahkan tidak mengenalnya. Hanya saja, dalam hal statusnya, ingin mengetahui informasi tentang murid luar tidak bisa terlalu sederhana. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menerima pesan dari Murong Yu. Potret Murong Yu terpampang jelas di depannya. Saat ini, Murong Yu tidak tahu bahwa dirinya telah menjadi incaran Linan. Meskipun kemampuan untuk menyimpulkan rahasia surga tiba-tiba mencapai tingkat tertentu. Namun, kekuatan Linan jauh lebih kuat darinya, dan dia bisa menebaknya. Namun, beberapa hari kemudian, Murong Yu juga merasakan ada yang tidak beres. Selalu ada perasaan samar bahaya di hatinya. Mungkinkah Lei Yin Jadi akan berada dalam bahaya? Kata Murong Yu dengan suara rendah dengan suara yang dalam. Pasti ada bahaya. Dengan begitu banyak orang dan tempat yang begitu menakutkan, bagaimana mungkin tidak ada bahaya? Anjing hitam besar itu mengikuti sisi Murong Yu dan berkata dengan lesu. Awalnya ia sangat bersemangat untuk mengikutinya, tetapi kehidupan sederhana yang selama ini ia jalani sungguh tidak cocok untuknya. Meskipun merasa masuk akal, ia mengabaikannya. Namun, setelah beberapa hari, perasaan bahayanya semakin kuat, bahkan memenuhi seluruh hatinya. Jarak kita dengan Lei Yin Jadi masih sangat jauh, dan perasaan bahaya itu jelas bukan berasal dari Lei Yin Jadi. Alis Murong Yu sedikit mengernyit, ia tampak samar-samar menangkap sesuatu, tetapi pada akhirnya, ia tidak dapat menangkap apapun. Mungkinkah Tuan Yetian mengejar dan membunuhnya? Nak, apa kau tidak mengurus semuanya? Bagaimana mungkin kau akan dikejar dan dibunuh? Anjing hitam besar itu terus berkata dengan lesu. Namun, yang tertulis di sana adalah buku, kota internet yang membuat pikiran Murong Yu berkelebat. Ia baru saja mendapat ide ini, tetapi ia tidak menyadarinya untuk sementara waktu. Benar, Tuan Yetian pasti telah mengejar dan membunuhnya. Namun, bukankah ia telah mengganggu ruang dan waktu di dunia ini? Bagaimana dia tahu aku membunuh Yetian? Namun, karena Murong Yu belum pernah berhubungan dengan para kultivator alam keberuntungan, ia tidak tahu apakah para kultivator alam keberuntungan dapat memulihkan segalanya saat itu. Jika demikian, akan berbahaya. Menahan alat terlarang buatan Linan adalah satu hal bagi Murong Yu, tetapi menahan serangan Linan sendiri adalah hal yang berbeda. Penuh perhitungan, ia bahkan tidak bisa menahan seorang kultivator alam keberuntungan tingkat 1. Kita harus cepat ke Lei Yin Jadi, dan anjing neraka itu akan pergi. Pada saat ini, rasa krisis di hati Murong Yu melonjak. Di saat yang sama ketika ekspresinya tiba-tiba berubah, ia sudah meraih anjing neraka itu dan hendak terbang ke depan. Kau tidak perlu pergi kemana pun, tinggalkan aku di sini selamanya. Pada saat ini, sebuah suara negatif tiba-tiba datang dari belakang. Seketika, Murong Yu menyadari dunia tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah malam tiba-tiba datang.
Bukan malam yang tiba-tiba turun, melainkan sebuah tangan besar menyelimuti dunia, menutupi langit dan matahari, lalu menepuk-nepuk tubuh Murong Yu. Hatinya terasa sesak oleh napas kematian yang kuat. Ia tak perlu melihat untuk tahu bahwa orang yang menembaknya pastilah makhluk tertinggi dengan tingkat keberuntungan. Dan itu pastilah guru Ye Tian, Lin Nan. Mengapa bajingan tua ini mengejar begitu cepat? Hatinya terasa nyeri, dan ia hendak memasukkan anjing neraka itu ke dalam buku Hetuluo. Namun, sesuatu yang membuatnya semakin nyeri terjadi, dan ia tak bisa memasukkan anjing neraka itu ke dalam buku Hetuluo. Auzu.com. Ruang dan waktu ini telah dikurung oleh Lin Nan, tak dapat memasuki ruang harta karun. Dan hanya dapat mengeluarkan objek mati dari ruang harta karun. Benar saja, ia layak menjadi eksistensi tertinggi di level alam keberuntungan, dan begitu luas jangkauannya saat ia melesat. Tentu saja, ini bukan hal yang baik bagi Murong Yu. Yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah Lin Nan mungkin tidak membatasi ruang dan waktu ini saat ia melesat, dan ia mungkin tidak begitu bijaksana. Hanya saja, kekuatan ruang dan waktu dibawa oleh para ahli di alam keberuntungan. Tangan besar itu sangat cepat dan akan segera ditangkap. Tanpa ragu, Murong Yu meraih anjing hitam besar itu dengan satu tangan, meluncurkan kecepatan tercepat, dan melesat ke depan. Mustahil untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, hanya bisa terbang biasa. Namun, kecepatan terbang normal Murong Yu tidak lambat, tetapi Lin Nan 2 tingkat lebih tinggi darinya, dan kecepatannya lebih cepat. Saat sosok Murong Yu bergerak, tangan besarnya sudah digenggam. Hancurkan untukku, teriak Murong Yu dalam hati, dan pecahan senjata itu membawa kekuatan mengerikan untuk menghancurkan dunia dan menebas ke depan. Boom, pecahan senjata itu tidak bisa dihancurkan dan menakutkan. Namun, kekuatan Murong Yu masih terlalu lemah. Ketika pecahan senjata menghantam tangan Lin Nan yang kuat, tangan besar Lin Nan bergetar hebat, dan mustahil untuk menghancurkannya. Dengan putus asa, Murong Yu pun menyimpan pecahan senjata itu. Pada tahap ini, selain Xuan Leizu, hanya kekuatan yang meletus dari pecahan senjata yang paling menakutkan. Namun, cacing yang mengguncang pohon itu. Jika Xuan Leizu bisa meledakkan seluruh kekuatannya, dia pasti bisa membunuh Lin Nan. Namun, Murong Yu tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki orang kuat di alam keberuntungan, jadi dia tidak terlalu yakin. Setidaknya ketika dia memiliki keyakinan tertentu, dia akan mengorbankan Xuan Leizu untuk membunuh Lin Nan. Adapun alat terlarang dari Ye Tian, jangan bercanda, alat terlarang itu dibuat oleh Lin Nan. Sekarang setelah dia mengorbankan alat terlarang ini, bukankah dia akan memberitahu Lin Nan bahwa Ye Tian lah yang membunuhnya? Memang benar dia yang membunuh Ye Tian, tetapi dia pasti tidak akan mengakuinya. Setidaknya pada tahap ini, dia tidak akan mengakuinya. Karena itu, Murong Yu berhenti menyerang. Pada akhirnya, dia langsung ditangkap oleh tangan besar itu. Kau adalah Murong Yu, kau membunuh Ye Tian. Saat itu, Murong Yu ditangkap dan dibawa ke Lin Nan. Lin Nan menatap tajam ke arah Murong Yu, suaranya dingin dan tanpa emosi sedikitpun. Ye Tian, kau bercanda, apa kau pikir kekuatanku bisa membunuh Ye Tian? Kau seharusnya menjadi Lin Nan yang lebih tua, guru Ye Tian, kan? Kata Murong Yu datar sambil menatap Lin Nan. Kekuatanmu tidak dapat membunuh Ye Tian, tetapi mungkin untuk membunuh Ye Tian. Lin Nan menatap Murong Yu dengan samar. Dia secara alami melihat serangan Murong Yu sebelumnya. Dia sangat kuat terhadap pecahan senjata. Itu juga sedikit panas. Benarkah? Aku akan tahu setelah membaca ingatannya. Saat berbicara, roh Lin Nan yang sangat besar menyerbu langsung ke ruang jiwa Murong Yu, membuat Murong Yu terlambat untuk melawan. Hah, itu benar-benar bukan kamu. Setelah beberapa saat, roh suci Lin Nan menarik diri dari ruang jiwa Murong Yu, dengan ekspresi kebingungan. Dia melihat dari ingatan Murong Yu bahwa Murong Yu telah berada di jalan sejak meninggalkan Sekte Matahari, dan tidak pernah bertemu Ye Tian. Tentu saja, sebagai tambahan, Lin Nan juga membaca beberapa ingatan Murong Yu. Dia menemukan bahwa ingatan Murong Yu tidak istimewa, hanya seorang jenius dari keluarga biksu biasa di dunia Tianwu. Sementara Lin Nan membaca ingatan Murong Yu tampak sedikit lamban. Namun, setelah kesadaran ilahi Lin Nan menarik diri dari ruang jiwanya, dia bereaksi. Seketika, dia menjadi marah, Paman Master, kamu benar-benar membaca ingatanku tanpa persetujuanku. Ini tidak diperbolehkan di Sekte Matahari. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ingatan Murong Yu terlalu, apa yang salah? Itu membuat Lin Nan merasa ada yang salah. Namun, apa yang salah? Dia tidak tahu. Pada saat ini, mendengar pertanyaan Murong Yu, cahaya dingin melintas di matanya. Bagaimana dengan membaca ingatan? Bahkan jika kamu membunuhmu, itu sama saja seperti kamu menginjak semut. Di Sekte Matahari, bahkan jika semua orang sepertimu mati, itu tidak masalah. Lin Nan berkata dengan ringan, transmisi pembunuh yang kuat. Keluar, meskipun Ye Tian tidak dibunuh oleh Murong Yu, bukankah Murong Yu memiliki dendam dengan Ye Tian? Kalau begitu, bunuh dia untuk menguburnya demi Ye Tian. Oleh karena itu, hati pembunuh Lin Nan tiba-tiba muncul. Dasar bajingan tua, bagaimanapun juga, kamu masih ingin membunuhku.
Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dalam hatinya, jika demikian, maka aku akan mengirimmu untuk menemui murid-muridmu. Tanpa disadari, Murong Yu bersikap kejam. Di tengah, Xuan Leizu telah dipegang di tangannya. Tetua Linan, apakah kau akan membunuhku? Akhirnya, Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Mungkin membunuh Ye Tian bukanlah apa-apa, tetapi jika kau membunuh seorang tetua tingkat kedua dari Sekte Matahari, dampaknya akan sangat besar. Murong Yu tidak tahu bahwa Sekte Matahari tidak akan terguncang oleh hal ini, dan mengirim para tetua yang lebih kuat untuk menyelidiki masalah tersebut. Sekte Matahari penuh dengan bakat, dan yang kuat muncul dalam jumlah besar. Ia bertanya-tanya apakah ada yang memiliki sarana untuk menyelidiki masalah ini dengan jelas. Oleh karena itu, pada tahap ini, ia benar-benar tidak ingin membunuh Linan. Membunuhmu seperti mencubit semut sampai mati, kata Linan ringan. Wajah Murong Yu muram, aku memiliki token tetua jiwa patah, dan aku akan menjadi murid tetua jiwa patah di masa depan. Linan menatap Murong Yu dengan tatapan lucu, nak, apa kau mengancamku dengan jiwa patah? Bahkan jika jiwa patah lebih tinggi dariku, kau tetap mati. Aku ingin membunuhmu, bahkan jika pemimpinnya sendiri yang datang, kau pasti akan mati. Hati Murong Yu mencelos, dan ia menyadari bahwa ekspresi Linan tegas, dan tidak ada unsur membual. Yah, meskipun ia membual, Murong Yu juga mendengar bahwa identitas Linan tidak sederhana dalam kata-katanya. Ini pengingat yang menyedihkan. Bukankah orang ini mencoba bertarung denganku? Ada orang tua yang mengerikan di belakang. Dia benar-benar orang tua kecil yang akan keluar. Kapan ini akan berakhir? Teriak Murong Yu tak berdaya dalam hatinya. Berdiri, yang tidak diketahui Murong Yu adalah bahwa tebakannya pada dasarnya benar. Kau harus membunuhku, tapi aku sama sekali tidak membenci Ye Tian. Sebagai tetua Sekte Matahari, bagaimana kau bisa seperti ini? Geram Murong Yu dengan enggan. Mata Linan memancarkan niat membunuh, dan dengan tangannya yang besar, ia hendak meremas Murong Yu. Namun, pada saat ini, ia tiba-tiba melihat senyum mengejek di wajah Murong Yu. Linan tercengang, orang ini sedang sekarat, bagaimana mungkin seperti ini? Bukankah ini dewanya, melainkan klonnya? Atau apakah dia punya kartu Hall? Tetua Linan, lihat apa ini? Murong Yu menatap Linan dengan ekspresi mengejek, dan pada saat yang sama tangannya yang sedari tadi dipegang erat terbuka dengan tajam. Ada sesuatu seukuran kepalan tangan di tangan kanannya, dan itu adalah Xuan Leizu. Dan tangan kiri Murong Yu adalah jimat, bagaimana jika itu bukan dari senjata terlarang Ye Tian? Linan langsung bereaksi ketika melihat jimat ini. Ini adalah jimat yang ia buat, yang awalnya seharusnya untuk Ye Tian. Bajingan kecil ini membunuh Ye Tian. Mata Linan langsung memerah, karena marah. Karena dia baru saja membaca ingatan Murong Yu, tetapi tidak ada simbol seperti itu dalam ingatannya. Dengan kata lain, ingatan Murong Yu ternyata palsu. Tapi bagaimana mungkin ingatan seseorang palsu? Jiwanya nyata. Lagi pula, waktu pengambilan gambarnya sangat cepat, dan Murong Yu tidak punya waktu untuk membuat ingatan palsu. Lagi pula, tidak ada jejak segel di jiwanya. Pada saat yang sama dia tertegun, Murong Yu memutar tubuhnya, tetapi dia sudah lepas kendali. Pada saat yang sama, Murong Yu juga meledakkan Xuan Leizu dan jimat. Boom, boom. Awalnya, ledakan senjata terlarang setara dengan serangan penuh Linan, dan serangan bola petir mendalam jauh melampaui level kedua alam keberuntungan. Oleh karena itu, meskipun Linan bereaksi tepat waktu dan mengorbankan berbagai harta untuk melindunginya, ia berhasil lolos. Namun, sudah terlambat. Ketika ledakan menghilang, selain tempat yang hancur menjadi reruntuhan, yang tersisa hanyalah senjata terlarang dan bola petir mendalam yang semakin suram. Sedangkan Linan, maka, tak ada lagi sampah yang tersisa. Terbatuk kering, lalu muncullah Murong Yu dari dalam tanah. Namun, saat itu ia sangat malu. Seluruh pakaiannya hancur berkeping-keping, dan tubuhnya berlumuran darah. Meskipun kekuatan senjata terlarang tidak mampu membombardirnya, serangan Xuan Leizu tidak membedakan antara musuh dan kita. Karena sebelumnya, ruang dan waktu di sini telah terkurung, dan mustahil untuk memasuki Hetu Luoshu. Oleh karena itu, ia baru bisa memasuki Hetu Luoshu setelah meledakkan bola petir mendalam dan benda terlarang. Setelah itu, ia tinggal mengirimkannya langsung dan pergi. Namun, meskipun kecepatan transmisi Hetu Luoshu cepat, kecepatannya tidak secepat ledakan. Oleh karena itu, Hetu Luoshu hanya terteleportasi keluar untuk jarak pendek, dan terlempar keluar dari kehampaan oleh ledakan yang mengerikan. Untungnya, ia telah mencapai jarak tertentu, dan kekuatan ledakannya telah melemah drastis. Kemudian, setelah Hetu Luoshu melemah, Murong Yu mampu menahan kerusakan yang ditimbulkan. Namun, kerusakan yang ditimbulkan hampir menghancurkan tubuhnya. Setelah pulih dengan cepat dari luka fisiknya di Hetu Luoshu, Murong Yu keluar. Ia mengulurkan tangan, menangkap jimat terlarang kesempatan terakhir dan melemparkannya langsung ke Hetu Luoshu. Benda terlarang itu seperti ini. Setelah mencapai batas penggunaan, benda itu akan rusak dan tidak ada gunanya sama sekali. Saat ini, Murong Yu menatap Xuan Leizu di tangannya dengan sedih. Awalnya, Xuan Leizu sudah menderita luka parah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi retakan seperti jaring laba-laba. Saat itu,
Meskipun kekuatan petir yang terkandung dalam bola petir mendalam tidak banyak, bola itu masih bisa digunakan sekali atau dua kali. Auzu.com. Namun kini, Morongyu melihat dengan jelas bahwa retakan di permukaan bola petir mendalam itu semakin besar dan banyak. Sepertinya akan pecah kapan saja. Kekuatan petir dan kilat hampir habis. Seluruh tubuh Xuan Leizu sebelumnya bersinar dengan kekuatan petir dan kilat. Namun kini, setelah beberapa tarikan napas, ia melihat kilatan cahaya listrik di permukaan bola petir mendalam. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya petir yang dilahap Xuan Leizu kali ini. Morongyu memperkirakan petir di dalam Xuan Leizu hanya bisa digunakan sekali lagi. Lagi pula, setelah menggunakannya, bola petir mendalam akan hancur total dan menjadi ribuan pecahan. Linan, bajingan tua, gertak Morongyu sambil menggertakkan gigi dan mengutuk Linan yang sudah mati. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin dia menyia-nyiakan kesempatan seperti itu? Serangan Xuan Leizu meledak, dan hanya membombardir dan membunuh seorang biksu tingkat 2 di alam keberuntungan, yang terlalu sia-sia. Terlebih lagi, kesempatan untuk menggunakan benda terlarang pun ditambahkan. Itu hanyalah palu godam. Jika Linan tahu pikiran Morongyu saat ini, akankah dia dibangkitkan dengan amarah? Itu hanya jalan buntu. Dia juga seorang tetua tingkat 2 dari Sekte Matahari, dan dia memiliki banyak harta, jadi dia terbunuh oleh lubang milik Morongyu. Yang terpenting adalah benda terlarang yang dia buat sendiri juga telah diretas. Inilah alasan kematiannya. Sebenarnya, sebagai tetua tingkat 2, pada dasarnya mustahil bagi Morongyu untuk membunuh Linan. Tapi siapa yang membuatnya meremehkan Morongyu? Kupikir setelah memegangi Morongyu, Morongyu tidak akan mampu mengguncang langit. Padahal, jika Morongyu adalah seorang kultivator tingkat 9 biasa di alam pencampuran udara, dia memang tidak akan mampu mengguncang langit. Tapi ternyata tidak. Lagi pula, itu adalah Morongyu yang sengaja mendekat. Jika Morongyu meledakkan senjata terlarang dan bola petir mendalam di awal, dia mungkin bisa mengenai Linan secara tiba-tiba, tetapi pada akhirnya, Morongyu akan dibunuh oleh Linan, dan Linan tidak akan terbunuh. Namun, Morongyu memanfaatkan kesempatan itu, dan di saat yang sama ketika Linan tidak berdaya, dia meledakkan bola petir mendalam dan senjata terlarang di sampingnya. Dalam jarak sedekat itu, bahkan jika Linan bereaksi tepat waktu, dia tetap tidak bisa melarikan diri. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh Kong Morongyu. Tentu saja, jika dia tidak berbasa-basi dengan Morongyu dan membunuh Morongyu dengan satu tangan, mungkin saja Morongyu lah yang mati. Binatang tua, lebih baik kau punya sesuatu untuk ditinggali setelah kau mati. Kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika kau mati, umpat Morongyu, merentangkan tangannya, menghadap tanah yang telah menjadi reruntuhan. Menangkapnya, sebuah senjata elemen dengan aura menakutkan melesat keluar dari bawah tanah dan ditangkap oleh Morongyu. Ini elemen alam keberuntungan tingkat tinggi. Mata Morongyu tiba-tiba berbinar. Jika elemen ini hanyalah elemen alam penciptaan tingkat rendah, ia pasti sudah hancur berkeping-keping oleh kekuatan guntur dan kilat yang meletus dari bola petir mendalam. Hanya sesepuh tingkat 2, ada elemen alam keberuntungan tingkat tinggi. Sepertinya Linan benar-benar punya ayah yang baik, gumam Morongyu dalam hati, dan tangan besar itu terus menggenggamnya di udara. Tak lama kemudian, sebuah pita lain tertangkap dan difoto oleh tembakan voli Morongyu. Ini adalah harta ruang angkasa Linan, dan seharusnya juga merupakan barang kelas atas. Apakah semudah itu untuk bisa memblokir serangan Xuan Leizu? Karena Linan sudah mati, harta ruang angkasanya sudah dalam keadaan tanpa kepemilikan, sehingga pikiran ilahi Morongyu dengan mudah menembusnya. Detik berikutnya, Morongyu tercengang. Apakah ini benar-benar hanya sesepuh tingkat 2 dari Sekte Matahari? Nilai harta ini, bahkan jika ke-6 kekuatan dijumlahkan, kurang dari 1/100 juta. Morongyu mendesah. Ada ratusan keping di harta ruang angkasa Linan hanya untuk artefak elemen pada tingkat keberuntungan, dan hanya sedikit di antaranya yang merupakan elemen tingkat rendah untuk keberuntungan. Selain itu, ada banyak pil dan berbagai macam harta karun alam. Benda-benda ini akan membuat iri bahkan jika mereka berada di tingkat keberuntungan. Jangankan tetua tingkat 2, bahkan tetua tingkat 5 pun takut mereka tidak memiliki kekayaan yang begitu mengerikan. Laosu macam ini bukankah pemimpin Sekte Matahari? Hati Morongyu tiba-tiba merasa sedikit gugup. Below True Thunder Skill, jiwanya tiba-tiba menemukan sebuah buku kertas tua di dalam harta karun ruang angkasa Linan, yang merupakan sebuah teknik bertarung. Morongyu membolak-baliknya dengan santai, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gembira. Ini adalah teknik bertarung berbasis guntur, setidaknya teknik bertarung terbaik di alam keberuntungan. Bahkan sedikit lebih kuat daripada dewa pembakar api abnormal yang pernah ia peroleh sebelumnya. Morongyu memperkirakan jika ia menggunakan teknik bertarung ini dan dikombinasikan dengan kekuatan guntur dan kilat, kekuatan tempurnya bahkan dapat ditingkatkan ke tingkat yang kecil. Dengan kata lain, jika Linan menggunakan teknik bertarung ini, ia setidaknya akan memiliki kekuatan tempur tingkat 3 dari alam keberuntungan, yang cukup mengerikan. Untungnya, Linan tidak punya waktu untuk menunjukkan apapun, jadi dia pergi ke Huangquan untuk melapor. Kalau tidak, masih belum diketahui siapa yang akan mati. Binatang tua ini akhirnya melakukan hal yang baik, meskipun dia hampir menghancurkan bola petir mendalam.
Tapi harta cincin penyimpanannya, hehe, bahkan para tetua tingkat 5 dan 6 dari Sekte Matahari semuanya iri, kan? Sambil berbicara, Murong Yu telah memasukkan semua hal ini ke dalam buku Hetuluo, dan kemudian mulai mengganggu ruang dan waktu dunia ini. Memikirkan Lin Nan yang mengejar dan membunuhnya, Murong Yu bahkan kembali menyusuri jalan, menghilangkan semua jejak yang ditinggalkannya di sepanjang jalan. Segera, ia menuju ke Lei Yin Jadi. Namun, di tengah perjalanan, ia diam-diam telah mengubah penampilan dan bahkan jiwanya. Jika ia datang, bahkan jika seseorang mengikutinya, mustahil untuk menemukannya.